ya. Bantul ketika gempa Jogja itu ya, gempa Pak? Jogja ya. 2004 Saya lupa itu ya. Saya malam 2006 itu apa nggak salah ya? saya malam itu sudah keliling. Pakai mobil kantor ya, sudah keliling dengan teman-teman melihat korban gempa. Bisa kita bayangkan mereka belum punya tenda, hidupnya di emperan ya, hujan deras. Ya, jadi ada orang tua gendong bayinya ya, kedinginan itu. Memang belum ada tenda ya itu. Dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya waktu itu nyupir tuh sambil nangis ya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku. Lahirkan nama soleh di setiap peristiwa. Di episode kali ini saya Muhammad Ibrahim akan ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Rudi Rusmanto sebagai divisi tim kemanusiaan di LAS MKU. Nah, jam terbangnya Pak Rudi di tim kemanusiaan ini sudah bertahun-tahun, teman-teman. Bahkan di kalangan teman-teman LAS MKU ini istilahnya sudah dipanggil Pak Komandan. Yang dulunya turun ke lapangan sampai sekarang menjadi komandan koordinasi, bahkan yang episode sekarang masih sering ke lapangan ya Pak Rudi ya? Masih terakhir di Cianjur. Terakhir di Cianjur itu masih ke lapangan. Oke. Sebelumnya nih Pak, kabarnya gimana Pak? Sehat Pak Rudi? Alhamdulillah sehat waras ya. Sebelumnya terima kasih ya Pak Rudi sudah mau hadir di studio kita di podcastku. Nanti kita ngobrol-ngobrol terkait tim kemanusiaan di LAS MKU sama yang masih hangat-hangat ini tentang di Cianjur, Pak. Oke, siap. Oke. Nah, yang pertama, Pak, terkait Cianjur yang kemarin nih yang masih hangat-hangat. Itu Pak Rudi ikut berangkat itu di tim keberapa, kemudian LAS MKU itu sudah apa saja yang dilakukan LAS MKU di sana, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Oke, jadi begitu gempa Cianjur terjadi, kita memutuskan untuk memberangkatkan tim ya. Dan tim pertama adalah tim quick response yang beranggotakan 10 orang, sudah berangkat lebih dahulu. Tugas mereka adalah melakukan asesmen, kemudian melakukan pertolongan terhadap korban bencana gempa di Cianjur. Dan tugas mereka memang membuat posko, kemudian melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Satkorlak PBA setempat. Nah, saya masuk ke tim kedua. Ya, tim kedua kita di sana karena situasi kondisi sudah agak kondusif, sehingga kita putuskan waktu itu ketika kita melihat situasi yang seperti itu, kita membuat dapur umum. Oke. Ya, karena dapur umum ini sangat penting bagi penyintas dan juga bagi relawan juga. Kalau boleh diceritakan Pak, lokasi dapur umumnya di Cianjur itu kan kalau saya lihat di Maps ya, sekarang ngetrennya Google Maps, itu kan luas ya Pak. Itu sebenarnya titik bencananya di mana, kemudian LAS MKU itu hadir tadi dapur umumnya itu di daerah mana atau desa mana Pak? Ya, sebetulnya kecamatan yang paling parah yang kita lihat itu ada di Kecamatan Cugenang. Ya, jadi itu di lereng Gunung Gede. Oh, Gunung Gede Pangrango itu ya, Pak? Gunung Gede Pangrango ya. Iya. Jadi saya pernah ndaki ke situ dulu, Pak. Oh gitu. Ya, nah, bisa lihat sendiri kan. Nah, itu. Ya. Jadi memang semakin ke atas semakin parah karena mungkin pusat gempa berada di sekitaran itu ya. Kemudian kita mengambil titik lokasi yang pertama yang secara fisik kondisinya tidak 100% hancur. Oke. Karena kalau kita mengambil titik misalnya di Ciherang, Cugenang itu sudah hancur semua. Yang titik pusatnya yang banyak paling hancur ya dekat dengan pusatnya. Itu masih ada lagi yang atas itu. Oh. Masih ada lagi. Ini Ciherang yang tadi disampaikan oleh teman itu juga sudah hancur ya itu. Lah itu kita tidak memungkinkan sehingga kita turun ke bawah. Kita mencari titik yang dimana kita bisa betul-betul melakukan pertolongan kepada penduduk sekitar ya. Karena memang penentuan titik posko itu keputusan ada di tim 1 ya. Itu mengapa dia mengambil di situ dan alasannya apa itu tim 1. Gitu.
Oke. Kalau tadi saya highlight kan apa namanya, tim satu itu yang menentukan lokasi. Nah, kan kita tahu bahwa Pak Rudi ini sebagai komandan tim di tim komersial SMKU itu biasanya, karena tadi Pak Rudi tidak berangkat di tim satu, otomatis kan sepemahaman saya sebagai apa namanya dimasuk di tim kemanusiaan, pasti kan Pak Rudi sebelum tim relawan ini berangkat kan pasti ngasih istilahnya apa ya, wejangan atau arahan itu biasanya, atau kemarin arahannya Pak Rudi kepada teman-teman itu seperti apa dan akhirnya menentukan di lokasi itu? Ya. Yang pertama safety first. Ya, jadi kita tetap mengutamakan keselamatan relawan. Ya, jadi pilih lokasi untuk pos komando itu jangan wilayah yang masih rawan bencana. Karena itu akan mengorbankan diri relawan sendiri. Oke. Ya, itu kan risiko tinggi. Kemudian yang kedua, cari tempat sebisanya yang ada sumber air. Oh, oke. Karena air itu penting. Ya, kayak kita di Donggala dulu, kita cari tuh sumber air. Oh, ternyata ada mata air ya di lereng gunung gitu. Nah, bisa buat macam-macam lah itu. Karena itu sumber kehidupan kita ya. Nah, kemudian memang kita juga melihat dari sisi kebetulan tempat yang kita buat untuk posko ini kerjasama penduduknya dengan tim kita itu cukup baik. Oh, oke. Jadi ya baiklah. Jadi enak sekali. Jadi mereka kita ajak kerjasama, kita ajak macam-macam ngobrol dan sebagainya ya. Misalnya kita punya ide ini, mereka membantu. Kemudian dari sisi religiusnya juga cukup religius, dari anak sampai orang dewasanya. Iya. Terbukti apa? Kita tidak menyuruh secara otomatis, misalnya sholat maghrib berjamaah ibu-ibu di tenda besar. Oh. Habis itu mereka mengaji sampai isya. Itu secara otomatis masyarakat di situ. Iya. Kemudian anak-anaknya merapat ke kita ajari ngaji. Kemudian yang bapak-bapak di masjid. Nah, itu sudah terpola di situ. Oke. Beda waktu di Donggala. Di Donggala itu kita buat musola darurat. Kita sholat jamaah itu sepi. Oh. Nah, ketika Jumat kita ngisi khotbah Jumat, kita sampaikan terkait maut ya. Wah, maghribnya sampai 2 soft. Oh. Sadar. Oke. Berarti apa namanya, karakteristik kadang di lokasi itu memang unik-unik dan berbeda-beda. Beda-beda ya, setiap wilayah beda. Nah, kalau kita tahu nih Pak, di bencana itu kan kita nggak tahu ya. Allah yang merencanakan tiba-tiba ada bencana di sini, tiba-tiba ada bencana di sini. Nah, itu biasanya Pak Rudi atau tim di kemanusiaan itu ketika ada bencana, kita harus tanggap. Langkah-langkah apa sih Pak yang biasanya langkah awal dari tim kemanusiaan di LSMKU yang biasanya Pak Rudi dan teman-teman ketika ada bencana tuh langkah-langkahnya harus ngapain aja, kemudian dapat linknya dari mana, kok berani misalnya berangkat ke sana tuh bagaimana Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya, ketika di suatu daerah terjadi bencana, biasanya kita WA-an ya. Kita komunikasi dengan teman-teman ya yang memang respect dan intens terhadap bencana ya. Nah, sehingga kita bisa memutuskan ini sambil kita lihat informasi dari luar, kelihatannya memang kita harus ke sana ya. Mereka butuh bantuan kita. Nah, akhirnya setelah mempertimbangkan ya segala sesuatunya, ya sudah kita siap berangkat ya. Nah, memang dibutuhkan teman-teman yang betul-betul siap fisik maupun psikisnya ya itu. Karena memang masuk ke daerah bencana, wilayah bencana itu memang bukan hal yang kita jangan bayangkan kita bisa hidup normal di sana. Makanya kita harus persiapkan. Jadi ketika kita ke Aceh ya misalnya, kita nggak siap kalau sana ada rumah nggak yang bisa kita tempatin. Kalau nggak bisa ya udah, kita udah siap bawa macam-macam ya. Ke Lombok juga begitu. Nanti sampai sana kita hubungan dengan siapa dan sebagainya. Udah, pokoknya ibaratnya kita masuk ke belantara saja. Nah, nanti sambil jalan kita mencari informasi-informasi.
Nah, akhirnya bisa terkondisikan. Jadi memang memang kita melihat juga dari skala kerusakan ya. Oke. Kenapa sih kita berani masuk ke sana? Kita lihat, potensi untuk relawan masuk, misalnya green light, lampu hijau, kita boleh masuk. Tapi kalau memang belum boleh masuk, kita jangan paksa. Ya, karena itu kita safety first. Ya. Melihat tadi green light dan red light itu gimana Pak melihatnya dari tim kemanusiaan SMK untuk melihat nih kita bisa berangkat nih. Ini kita harus berangkat itu biasanya evaluasi atau apa yang menentukan akhirnya berangkat dan ini green light kita bisa berangkat. Biasanya dari media ya, kemudian biasanya pemerintah juga mengumumkan. Contoh misalnya kasus Palu ya, ketika bandara belum bisa didarati pesawat ya. Kemudian situasi kondisi keamanan di Palu belum memungkinkan, ya sudah kita jangan berangkat dulu. Ya, jadi kita tahan dulu. Ya. Memang inginnya kita itu berangkat ya. Karena awal-awal bencana itu momen yang tepat, ya, momen yang pas bagi kita, angel moment. Nah, itu loh. Angel moment kenapa? Karena ya di situ kita bisa mengabadikan, bisa menyaksikan langsung, bisa menolong langsung korban-korban dari bencana. Itu suatu perasaan yang menurut saya membuat hati kita ya terenyuh gitu terenyuh, ya Pak. Oke. Tadi itu kan saya highlight juga Pak. Jadi Pak Rudi menyampaikan bahwa salah satu pesan awal itu ketika tim kemanusiaan berangkat itu adalah safety first. Dia harus kuat mental dan juga kuat psikis ya. Nah, bagaimana dari tim Pak Rudi atau tim kemanusiaan itu menentukan orang ini layak berangkat, orang ini kayaknya kurang deh. Itu apakah memang sudah ditentukan atau seperti apa Pak? Ya, biasanya kalau saya melihat itu dari yang pertama memang dari sisi fisik ya. Jadi satu dari sisi fisik, yang kedua dari sisi memang ini anak biasa kita berangkatkan. Jadi mereka sudah terbiasa dengan situasi kondisi yang mungkin nantinya di lapangan itu membuat dia bisa saja kan jiwanya tergoncang. Bisa saja fisiknya menurun ya, karena situasinya kan di bencana itu kan tidak menentu. Nah, prioritas kita melihat dari sisi itu, dari aspek fisiknya, dari aspek kejiwaannya. Dia punya jiwa yang stabil selama ini, nggak pernah bermasalah ketika di lokasi bencana. Oke. Saya beralih ke pengalamannya Pak Rudi nih Pak. Sepengetahuan saya atau mungkin teman-teman di SMK juga sudah tahu bahwa Pak Rudi ini kan sudah bertahun-tahun atau sudah lama ya di istilahnya di dunia kemanusiaan, kemudian tanggap bencana. Boleh nggak Pak diceritakan cerita yang memorable dari peristiwa-peristiwa yang pernah ada atau yang ketika Pak Rudi berangkat menemukan apa, boleh nggak diceritakan cerita-cerita memorable itu Pak yang mungkin itu nggak tersampaikan ke teman-teman, tapi mungkin bisa disampaikan di sini Pak, cerita-cerita memorable itu Pak. Ya, memang kalau di lokasi bencana itu banyak sekali memori yang membekas ya. Yang pertama waktu di Bantul ya. Bantul ketika gempa Jogja itu ya Pak? Gempa Jogja ya. 2004 Saya lupa itu ya. Saya malam 2006 itu apa nggak salah ya. Saya malam itu sudah keliling. Pakai mobil kantor ya, sudah keliling dengan teman-teman melihat korban gempa. Bisa kita bayangkan mereka belum punya tenda, hidupnya di emperan ya, hujan deras. Ya, jadi ada orang tua gendong bayinya ya, kedinginan itu. Memang belum ada tenda ya itu. Dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya waktu itu nyupir tuh sambil nangis ya Allah, gitu. Kita nggak bisa membantu memang waktu itu ya. Karena memang orang takut masuk ya ketika itu ya Mas. Iya kan, Pak. Mayoritas kan rumah sudah hancur. Hancur ya. Jadi bantuan kita kan baru datang besok kita belanja. Itu yang pertama. Yang kedua ketika banjir besar di Purworejo ya, ya yang sampai setinggi 2 meter atau 3 meter ya, sampai genteng orang itu, genteng rumah ya. Saya pakai perahu itu bisa masuk rumah orang.
Oh. Udah rumahnya tuh mungkin Berarti ini misalnya gentengnya orang, perahunya tuh udah di atasnya gitu ya, Pak? ya itu bisa itu. Oh, iya. Oh, itu dalam sekali ya. Dan saya juga bisa masuk ke rumah yang mungkin rumahnya rumah model kuno toh, pintunya besar itu. Masuk sampai dalam itu. Oh, karena nganu ya, tadi karena rumah kuno kan bentuknya pintunya lebar sehingga perahu itu bisa masuk. Bisa masuk. Nah, sehingga kita evakuasi waktu itu kakek nenek ya, suami istri sudah duduk di atas meja ini ditumpuk-tumpuk pakai kursi ya. Nah, kita evakuasi. Nah, momen-momen kayak itu kan memang karena kita nggak berani mengeluarkan HP ya, dan waktu itu HP-nya masih HP jadul ya, sehingga ya hanya terbersit di pikiran aja itu, tapi itu yang memorable banget itu. Termasuk di Donggala ya, di Donggala itu juga memorable ya, karena kita bisa merasakan hidup bersama pengungsi ya, karena kan kita di tenda berapa hari ya, itu 4 hari saya di Donggala ya, di tenda Donggala itu. Iya, makanya tadi saya minta cerita-cerita memorable karena kadang kondisi-kondisi gitu tuh tidak terceritakan, atau mungkin di zaman itu belum ada foto. Makanya tadi saya tanyakan tentang cerita-cerita memorable itu. Nah, tadi kan Pak Rudi juga cerita terkait banjir yang sampai ke genteng orang. Nah, kebetulan nih Pak, saya tuh dari Pati dan ada beberapa daerah di Pati itu yang sering banjir hitungannya. Nah, menurut Pak Rudi nih, saya minta pandangannya Pak Rudi sebagai tim kemanusiaan. Kadang tuh Pak, pernah waktu itu saya ikut jadi relawan, terus cuma saya memang nggak sampai yang ke dalam-dalam, hanya ikut menyebarkan makanan-makanan, karena kadang ketika bencana gitu nggak semua orang itu mau diungsikan karena istilahnya harta bendanya ada di situ, takut dirampok. Nah, biasanya tindakan apa yang atau respon apa atau istilahnya agenda apa yang tim kemanusiaan dan Pak Rudi lakukan ketika ketemu tadi orang-orang yang misalnya rumahnya udah kena banjir atau rumahnya kena apa, tapi mereka nggak mau diungsikan karena takut hartanya diambil. Itu menurut pandangan Pak Rudi, strategi sebagai tim kemanusiaan itu bagaimana, Pak? Ya, kalau kasus banjir memang agak susah, agak sulit untuk kita menarik orang tersebut. Karena orang itu kadang ada di atas genteng atau di dalam pian ya, pian rumah. Itu kan hanya gentengnya dibuka 2 atau 3, kita senter ya. Saya suruh keluar nggak mau. Ya, jadi kalau yang seperti itu ya sudah, kita diamkan aja. Jadi, Pak, ini resiko loh Pak, air semakin tinggi ya. Jadi kalau bisa Bapak ikut kita ya. Nah, ketika mereka kita prioritaskan untuk selamat tidak mau, ya kita tinggal. Kita cari yang mau kita selamatkan, misalnya anak-anak, wanita gitu. Ya itu mereka kita selamatkan. Itu. Kemudian kalau di Merapi karena kita masih di darat ya, itu kita paksa. Nah, jadi kita waktu itu pakai double gardan ke atas ya, 4x4 itu. Waktu Merapi. Merapi meletus itu ya, Pak. Udah kita pakai speaker ya, speakernya mobil 4x4 itu, mereka saya suruh keluar. Mereka yang nggak mau kita paksa, kita geret. Jadi ada yang alasannya sakit, ya alasannya sakit, gotong aja, kita gotong aja, udah masukkan gitu. Karena memang waktu itu situasinya genting sekali ya, jadi sekitar jam-jam 5:04 ya sore, udah menjelang maghrib, udah gelap. Hujan abu, hujan air. Nah, itu. Sementara dari Balai Vulkanologi udah memperingatkan kita untuk turun ya. Karena aktivitas meningkat. Udah kita paksa aja mereka turun. Dan itu yang berani hanya relawan. Sampai ke atas. Oke. Nah, kan Pak Rudi ini sudah bertahun-tahun, kemudian pengalamannya banyak, tadi cerita memorable juga ada. Nah, sebenarnya pertanyaan saya adalah apa yang mendorong Pak Rudi itu bisa aktif di tim kemanusiaan, kemudian mau meluangkan waktu untuk kebencana, kemudian sampai sekarang mau mengkoordinasi teman-teman di LAS MKU ketika ada bencana langsung. Kalau saya lihat di grup ini pasti langsung ayo itu Pak Rudi. Nah,
apa yang mendorong motivasi Pak Rudi istilahnya ada di bagian ini Pak? Gitu. Ya, itu karena sudah passion ya. Jadi memang mungkin sense of humanity saya mungkin terlalu tinggi ya, sehingga ketika melihat seperti itu, saya tuh nggak bisa diam. Ya, saya tidak bisa diam. Ayo kita sama-sama bergerak. Nah, memang tetap usia itu nanti akan pengaruh di lapangannya. Makanya ketika di lapangan pun kita juga, saya terutama tidak banyak terjun ke lapangan, tapi saya lebih banyak mengkoordinasi, ya, memberikan arahan, kebijakan, kamu harus bagaimana dan sebagainya. Itu karena memang sudah tidak bisa ya full di lapangan tuh enggak bisa karena situasi dan kondisi usia dan fisik ya. Nah, memang ini di divisi kemanusiaan memang ini kita proses kaderisasi ya. Jadi sudah ada muncul bibit-bibit teman-teman yang betul-betul mau fokus ke divisi kemanusiaan, terutama di kerelawanan ya. Nah, pelan-pelan saya sudah membuat, sebetulnya SOP itu sudah ada sejak dulu, sudah saya buat sejak zaman Rescue BMT sampai sekarang sudah tak upgrade lagi dan sebagainya, termasuk sistemnya itu dan sebagainya. Oke. Dan tadi kan Pak Rudi juga cerita bahwa sudah proses pengkaderisasi sekarang ya. Nah, boleh nggak Pak diceritakan proses pengkaderisasinya ini dalam pandangan Pak Rudi itu nanti seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya itu sudah apa saja, boleh diceritakan biar para pendengar atau sobat-sobat SMKU ini tahu bahwa pengkaderisasi di tim kemanusiaan ini ada loh gitu, dan memang sudah dijalankan prosesnya seperti apa dan kita ada tujuannya seperti ini. Boleh diceritakan itu Pak? Ya, ini yang kita namakan nanti yang pertama adalah proses magang ya. Jadi teman-teman yang ada di bawah saya itu harus sudah berani tampil. Ya, dan ini sudah terlihat beberapa orang yang memang sudah berani tampil ya. Kemudian juga mereka harus berani membuat nantinya ya keputusan atau kebijakan di lapangan. Itu. Jadi memang pelan-pelan porsi kewenangan itu harus dikurangi sedikit demi sedikit. Udahlah kamu yang membuat kebijakan ya. Ya, seperti itu ya, sehingga mereka nanti ketika betul-betul di tongkat komando diserahkan sudah tidak canggung. Misal kalau kamu di lokasi bencana, kamu harus cari hubungan dengan sinergi dengan lembaga lain. Nah, itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Dan yang muda-muda ini kan juga gerakannya juga lebih cepat dari saya. Lebih cepat ya. Nah, sehingga ini membantu percepatan daripada proses kaderisasi. Nah, sekarang tinggal kita menyiapkan back office-nya aja ya. Back manajemennya aja. Apa itu yang mereka butuhkan? Misalnya dari sisi administrasi ya. Misalnya terkait SOP, terkait aturan, terkait form-form yang nantinya harus diisi atau dibawa. Kemudian dari sisi peralatan, sarana pendukung. Nah, ini yang harus kita siapkan saja. Jadi ketika mereka nanti sudah ya move on ke sana, ya kita sudah menyiapkan semuanya. Oke. Berarti memang orangnya juga sudah ada, kemudian prosesnya juga sudah berjalan. Pertanyaan saya kembali ke kenapa kok ada di tim kemanusiaan sampai bertahun-tahun sampai sekarang, itu kan karena tadi ada passion yang ada di situ. Nah, bagaimana Pak Rudi menularkan passion itu atau humanity, Pak Rudi menyampaikan sense itu yang sense of humanity yang tinggi itu ke kader-kadernya Pak Rudi itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya karena mereka sering turun ke lapangan ya, jadi bisa melihat ya, kemudian dari melihat itu kan kemudian tumbuh empati kan. Nah, empati ini yang harus dipupuk ya, sehingga menjadi satu sifat atau sikap di mana mereka juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi ya. Sudah ada perasaan itu di beberapa rekan. Nah, sayangnya teman-teman ini kadang terganjal oleh peraturan lembaga-lembaga di mana mereka bekerja. Nah, oke. Sehingga kita harus cari jalan keluar. Nah, gimana ini? Nah, ini sudah kita cari jalan keluarnya ya sudah. Oke, baik.
Tadi kita bercerita dari awal di Cianjur, kemudian pengalaman Pak Rudi, kemudian sampai tadi sudah ada titik kaderisasi. Saya boleh atau pendengar boleh dengar nggak Pak, harapan Pak Rudi atau Pak Rudi itu kepengennya kader-kadernya Pak Rudi itu seperti apa, boleh disampaikan nggak Pak? Ya, saya berharap nanti penerus dari saya ya mungkin tetap bisa melanjutkan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan visi dan misi daripada LAS MKU. Ya, karena apa yang sudah digariskan oleh lembaga ya dalam hal ini LAS MKU terkait dengan program-program kemanusiaan, ya itulah yang harus mereka jalankan. Jadi kita harus sejalan dengan itu. Ya, saya kira itu harapan saya, mereka nanti betul-betul bisa mengawal kegiatan-kegiatan kemanusiaan ini sesuai dengan visi misi LAS MKU. Oke, baik. Berarti harapannya memang sesuai visi misi LAS MKU ya. Iya. Nah, saya beralih sedikit nih Pak terkait tim kemanusiaan juga masih sebenarnya. Biar para pendengar ini tahu bahwa tim kemanusiaan di LAS MKU itu apakah berakhir ketika bencana itu berakhir, ataukah ada lanjutannya, atau seperti apa Pak tim kemanusiaan di LAS MKU yang sudah berjalan? Ya, memang di luar struktur daripada LAS MKU, kan teman-teman ini kan ada di struktur-struktur itu kan. Kita punya tim manajemen bencana sendiri, ya, yang itu juga teman-teman juga, tetapi yang concern dan intens terhadap kegiatan kebencanaan, ya. Jadi kita selalu mengupgrade program-program kita yang terkait tugas-tugas relawan nanti di lapangan. Dan memang ya itu bongkar pasang kan, namanya relawan, bongkar pasang. Tetapi memang ada beberapa teman yang loyal terhadap kegiatan kemanusiaan, ya, seperti yang tadi yang hadir di sini itu adalah mereka-mereka yang loyal semua terhadap kebencanaan. Oke, baik. Terakhir Pak Rudi, mungkin quote atau nasihat untuk para pendengar atau pesan kepada para pendengar Pak, boleh Pak? Terakhir Pak. Oke, ya, memang pesan saya ya, bencana kan tidak bisa dihindari. Untuk itu kita harus melakukan mitigasi mandiri. Ya, dalam arti apa? Kita harus sering membaca sosial media atau berita, ya mungkin juga ada di televisi. Cara-cara bagaimana kita supaya bisa menghindar dari bencana, ya. Itu. Yang kedua, memang kita juga sudah harus belajar untuk ketika kita tidak berada di zona nyaman, ya, atau zona aman. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Ini kita harus survival, ya. Contohlah sekali waktu misalnya kita makan misalnya dengan menu nasi posko, atau menu apa adanya, itu kan bentuk-bentuk survival, ya. Jadi kalau kita terlalu dimanja, nanti ketika hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, kita tidak siap. Ini. Jadi yang jelas mitigasi bencana itu memang perlu, ya. Baik, begitu Pak Rudi. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di studio kita, di studio podcastku. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Ibrahim Hanif, dengan Pak Rudi dari tim kemanusiaan LAS MKU. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.